Ya. Jangan apa, Pak. Untuk selanjutnya kepada pemateri kita Pak Zulfikar, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Penghormatan kami kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bandar Baru sekaligus penanggung jawab komunitas belajar MGMP Guru SMP Negeri 2 Bandar Baru. Kemudian kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta webinar yang sudah hadir pada hari ini. Jadi dalam kesempatan ini izinkan saya sejenak berbagi ya, menyangkut tugas saya dalam pembatik level 4 Provinsi Aceh yang tugasnya berbagi tentang portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Jadi kita langsung aja masuk ke materi. Yang pertama materinya adalah portal rumah belajar. Sejenak saya share dulu layarnya. Bentar ya. Baik. Jadi hari ini kita berbagi tentang pemanfaatan portal rumah belajar dalam pembelajaran dan juga pendalaman materi platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, pernah dengar platform Merdeka portal rumah belajar ya? Jadi portal rumah belajar itu Jadi rumah belajar itu adalah sebuah aplikasi ya yang bisa diakses oleh guru dan juga siswa di seluruh Indonesia gratis. Jadi di dalam portal rumah belajar itu nanti ada dua fitur. Yang pertama fitur utama ya. Fitur utamanya ada 5 sih kalau sekarang. Ada sumber belajar, ada bank soal, ada lab maya, ada kelas digital, dan sekarang ada lagi modul digital. Jadi Bapak Ibu sekalian, portal rumah belajar ini sangat berguna kalau kita mampu memanfaatkannya dalam pembelajaran. Khususnya di fitur sumber belajar. Langsung aja kita praktekkan ya cara masuk ke portal rumah belajar. Oke, kita buka Google dan kemudian kita klik aja ketik rumah belajar ya. Kalau kita punya HP boleh juga kita download aplikasi rumah belajar yang di Play Store. Kalau kita pakai komputer, kita klik aja rumah belajar di Google. Kemudian kita masuk ya. Kalau kita belum ada akun, boleh buat akun dulu. Tapi sekarang nggak usah buat akun lagi karena kita bisa masuk dengan akun belajar.id. Saya rasa semua guru di Indonesia sekarang sudah punya akun belajar.id. Baik. Nah, ini ada Google ya. Masuk dengan belajar.id atau masuk dengan akun rumah belajar. Ini kebetulan saya sudah punya akun rumah belajar. Jadi saya masuk dengan akun rumah belajar. Saya masuk. Ini masih gagal, kita masuk lagi. Ini harus tambah slide nih. Bentar ya. Rumah belajar. Baik. Nah, ini kita udah masuk ke portal rumah belajar. Oke. Nampak Bapak Ibu?
Ini masih di fiturnya ya. Jadi berbaginya saya ulang dulu. Oke. Nampak Bapak Ibu ya, ini fitur sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar. Jadi di sini ada 3 konten ya. Ada konten video, kemudian nanti ada konten web, dan juga ada konten suara audio ya. Oke, untuk konten video ini berisi dengan video-video pembelajaran yang diupload oleh guru-guru se-Indonesia. Jadi di sini misalnya ada materi di sini kalau matematika transformasi geometri itu videonya saja, video pembelajaran dari guru tersebut. Tapi yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran dengan siswa itu di konten web ya. Coba kita buka konten web, kita lakukan pencarian di sini. Di sudut kanan atas ada tanda pencarian ya. Misalnya mau materi apa? Misalnya matematika ya. Kita ketik misalnya kuadrat. Kita mau ke materi persamaan kuadrat misalnya. Oke, sekarang kita pencarian. Penjelasan tentang Ini ada muncul 2 materi dari hasil pencarian yang kita lakukan tadi. Kita ambil grafik fungsi kuadrat. kita dengarkan saran dari Oke, kita lihat selengkapnya ya. Ini sekilas saja. Jadi di dalam sumber belajar ini nanti lengkap ya, ada pendahuluan, ada indikator, ada uraian materi, ada latihan, simulasi, dan juga ada tes ya. Soalnya kita buka uraian materi, pengaruh nilai ya. Jadi lengkap di sini, kalau siswanya bisa bawa API ke sekolah, kita langsung bisa pakai di dalam pembelajaran. Kalau misalnya siswanya tidak bisa membawa API ke sekolah, siswa bisa mengerjakannya di rumah. Ya, membuka aplikasi ini di rumah. Jadi aplikasi ini bisa dibuka di mana saja dan gratis. Hanya siapkan paket internetnya saja ya. Kemudian misalnya kita mau buka di latihan, ini ada menu latihan juga. Ya, simulasi dan tes. Terakhir kita bisa tes siswa juga. Ini siswa bisa mengisi namanya sendiri nanti, kemudian mengerjakan soal seperti misalnya ini. Kita isi nama dan kerjakan tesnya. Dan di sini bisa kita klik A, langsung kita bisa cek jawabannya salah atau benar. Ya, ini muncul langsung salah atau benar. Kemudian fitur lain yang menurut saya menarik di portal Rumah Belajar adalah di Lab Maya misalnya ya. Laboratori Maya ini khusus untuk sains ya. IPA, IPS, ada IPA dan matematik. Kalau di SMA ada kimia lagi ya. Jadi kita login dulu. Ini dia. Jadi ada SMP kimia PH Larutan. Kalau mau lihat lebih banyak, kita klik selengkapnya. Bisa kita cari di sini juga ya. Mengucapkan kepada bapak-bapak ibu yang ada di seluruh Indonesia yang telah Oke, nah, misalnya kita mau cari yang IPA boleh ya. Yang IPA misalnya apa nih? Fotosintesis, proses fotosintesis. Jadi kita bisa lakukan percobaan langsung di sini. Jadi nggak mesti harus ke lab ya. Jadi kita bisa langsung di dunia maya kita lakukan percobaannya. Ya. Jadi misalnya kita mau ubah suhunya misalnya jadi 15 derajat Celcius. Jadi ini juga berubah ya. Oke, itu Lab Maya. Kemudian ada fitur satu lagi yang menurut saya juga menarik di portal Rumah Belajar, yaitu fitur bank soal ya. Itu fitur pendukung. Kita ke bank soal. Bank soal ini untuk siswa ya. Jadi kita bisa menugaskan siswa misalnya SMP kelas 7. Misalnya pelajaran apa? Misalnya pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi semua pelajaran ada di sini. Ini ada materinya. Kita lihat materi dulu misalnya apa? Teks deskripsi ya.
Boleh kita buka. Jadi untuk Sini langsung acara-acara ada soalnya dan anak bisa mengerjakan. Di sini bukan ada 5 soal nih, bisa dijawab terus. masalah saya tidak bisa Oke. menampilkan presentasi. Kemudian kita bisa hitung berapa nilai dan pembahasan soal tersebut. Di sini ada pembahasannya ya. Itu fitur bank soal. Kemudian ada satu fitur lagi yang menurut saya juga sangat bagus di portal Rumah Belajar, yaitu dijadikan pos dulu. Iya, biar saya bisa membagikan layar di tengah sini. Anda tidak EduGame ya. membagikan layar Anda. Fitur EduGame. Soalnya kita ketik EduGame Rumah Belajar. Jadi kalau siswa sudah mendengar kata game, biasanya mereka sudah tertarik, sudah termotivasi untuk belajar. Oke, ini ada fitur EduGame-nya. Coba lagi, Fitri. Ini Pak, lagi proses Pak ya. Oke. Ini fitur EduGame di portal Rumah Belajar. Jadi di sini ada game-game nanti yang bisa kita sesuaikan dengan materi pelajaran kita ya. Misalnya mau materi apa ya? Misalnya bahasa Inggris misalnya ya. Kita cari game yang ada berhubungan dengan bahasa Inggris. Seperti ini misalnya. Find the difference. Oke Bapak dan Ibu, sekarang kita mulai. Oke, ini gamenya. Jadi si anak nanti bisa mengerjakan langsung. Di rumah boleh, di sekolah boleh. Karena aplikasi portal Rumah Belajar ini juga bisa di-download melalui HP di Play Store ya. Nah, ini dia. Ini contoh salah satu game yang ada di portal Rumah Belajar. Tinggal diisi, jawabannya bisa dicari di sini. Misalnya Nana itu cewek ya. Cewek, her. Mana jawabannya? Apa jawabannya? Saya him. Yang salah nih. Oke, salah, keluar salah ya. Itu salah satu bentuk gamenya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang portal Rumah Belajar. Bapak Ibu ada yang menanyakan mungkin tentang portal Rumah Belajar. Baik, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu tentang portal Rumah Belajar? Ada? Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan ke platform Merdeka Mengajar. Mungkin kalau yang bertanya boleh tunjuk tangan ya. Oke, kalau nggak ada, karena waktunya mungkin agak singkat ini, kita nggak berbayar Zoom meetingnya. Jadi saya lanjut ke platform Merdeka Mengajar ya. Bentar Bapak Ibu, saya screen layar dulu. Baik Bapak Ibu, platform Merdeka Mengajar itu adalah suatu platform edukasi yang di dalamnya mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Ya. Jadi ada 3 tugas guru di situ: mengajar, belajar, dan berkarya. Coba kita masuk ya. Baik, kalau Bapak Ibu belum pernah mengakses platform Merdeka Mengajar, kita bisa mengaksesnya dengan akun belajar.id juga. Kalau di Dinas Pendidikan namanya belajar.id, kalau di Kemenak namanya madrasah.kemenak.go.id. Kalau belum punya akun belajar.id, kita bisa minta ke operator
Atau boleh juga kita daftar sendiri ya. Nanti ikut aja cara mendapat akun portal rumah belajar, akun belajar.id di web belajar.id. Baik, saya masuk dengan akun belajar.id saya. Jadi platform Merdeka Mengajar ini bisa juga diinstal di HP ya. Kita download di Play Store. Kemudian boleh juga kalau kita menggunakan komputer, kita akses di laman guru.kemdikbud.go.id. Baik, platform Merdeka Mengajar ini diperuntukkan untuk guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan. Jadi belum diperuntukkan untuk siswa. Di sini ada pengembangan guru, ya. Caranya ada video inspirasi, ada pelatihan mandiri, dan ada juga bukti karya saya. Kemudian nanti ada juga kegiatan belajar mengajarnya di asesmen murid dan perangkat ajar. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah banyak ya yang sudah mengakses platform Merdeka Mengajar ini dan termasuk sudah mengerjakan pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Baik, sebelumnya apa saja sih yang ada di pelatihan mandiri? Ya, jadi di pelatihan mandiri itu nanti ada topik ya, topik. Kemudian di dalam topik itu nanti ada modul yang harus diselesaikan. Kemudian ada post testnya, ada aksi nyata, ya. Jadi di akhirnya nanti harus kita kerjakan aksi nyatanya. Kemudian topik-topiknya ini sini sudah banyak ya. Jadi kita setelah menyelesaikan satu topik kita bisa beralih ke topik lain lagi. Dan nanti kita tunggu validasinya untuk mendapatkan sertifikat. Biasanya proses validasi ini lama ya. Tergantung bukti karya nyata yang kita upload itu memenuhi syarat atau tidak. Kemudian ada lagi di video inspirasi ya. Oke. Video inspirasi ini berisi tentang video-video yang sudah diupload oleh guru-guru seluruh Indonesia. Kemudian ada juga panduan-panduan platform Merdeka Mengajar, ada mengenal rapor pendidikan, ada juga rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Jadi sekarang sekolah-sekolah di Indonesia, terutama yang di bawah Kemdikbud, ya ada namanya rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini nilainya tergantung dari salah satunya adalah AKM ya, asesmen siswa yang dilaksanakan bulan kemarin. Jadi setiap tahun nanti setiap sekolah akan mendapat rapor pendidikannya masing-masing dan dilihat apakah mencukupi atau masih kurang. Kemudian bukti karya ya. Bukti karya ini kita bisa, misalnya kalau kita lakukan aksi nyata, kita harus menguploadnya dulu ke bukti karya, baru nanti linknya di copy paste ya. Jadi kita sebagai guru sekarang harus bisa menghasilkan sebuah karya ya. Karena banyak guru zaman sekarang, apalagi kalau sudah mau masuk ke usia pensiun itu sudah malas untuk berkarya. Padahal kalau dari hadis kita tahu bahwa kita belajar itu sejak dari buayan sampai ke liang lahat ya. Jadi walaupun kita mau masuk usia pensiun atau sudah tua, kita tetap harus belajar, harus berkarya terus ya. Karena kebanyakan guru-guru itu kalau sudah mau pensiun, kebanyakan ya nggak semua. Ada juga ya guru-guru yang makin tua, makin semangat dia untuk belajar dan berkarya. Jadi di karya ini berisi tentang video-video yang sudah diupload oleh guru-guru seluruh Indonesia. Diuploadnya di YouTube, kemudian dari YouTube ditambahkan ke karya saya. Oke. Kemudian setelah itu
Di asesmen murid nanti ya, ada asesmen murid. Ambil ke asesmen murid dulu. Ini dia asesmen murid. Di asesmen murid nanti ada pilihan asesmen, ada asesmen saya, ya. Jadi ada materi-materi, misalnya ini matematik yang nampak di sini, materi matematika, ada geometri, ada aljabar, ada bilangan, dan materi lain-lainnya. Tergantung mata pelajaran yang kita pilih, apakah numerasi atau literasi. Terakhir ada perangkat ajar ya. Perangkat ajar ini nanti ada modul dan bahan ajar. Ini bisa kita lihat punya orang juga yang sudah diupload, atau kita kalau mau upload boleh upload ke hasil karya. Mungkin ini saja fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Belajar yang bisa saya bagikan ya, karena waktunya pun hampir habis ini. Dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Bu Hulwati senyum-senyum, ada yang ingin ditanyakan Bu Hul? Ini untuk sumber belajar yang portal rumah belajar saya ingin saya tanyakan Pak Jul. Ya. Karena ini masih blank, masih belum tahu apa-apa mengenai rumah belajar. Nanti coba kita diskusikan kembali bagaimana cara masuknya, bagaimana kita tautkan dengan akun belajar.id ya. Ya boleh. Jadi sebenarnya mudah masuknya ke portal rumah belajar, asal punya akun belajar.id dan passwordnya ya. Nanti tinggal masuk aja, nggak apa-apa. Pertanyaan lain ada yang mungkin mau tanyakan fitur-fitur apa yang masih bingung, boleh di portal rumah belajar maupun di platform Merdeka Mengajar. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin waktunya mau habis ya. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Hulwati ya.